Halo, hari di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu aja untuk bisa bantu kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang sektor retail. Sektor retail merupakan sektor yang bisa dibilang nggak ada matinya. Kenapa demikian? Karena sektor ini bukanlah sektor musiman dan barang-barang di sektor ini dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang tahun. Memang di masa pandemi kemarin serta pembatasan sosial membuat kinerja di sektor ini tuh menurun. Salah satu penyebab turunnya kinerja sektor ini adalah tingginya fixed cost pada sektor ini. Sehingga ketika pendapatan turun, maka marginnya pun ikut turun. Pulihnya sektor ini tuh mulai terjadi ketika pembatasan sosial semakin longgar, mobilitas masyarakat yang meningkat, dan masuknya industri sektor ini ke penjualan online serta pulihnya daya beli masyarakat. Dari seluruh perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sendiri, terdapat dua jenis perusahaan retail, antara lain staples retailers dan discretionary retailers. Dan terdapat 5 pemain besar dalam industri retail ini, antara lain Matahari dengan kode emiten LPPF, Mitra Adi Perkasa dengan kode emiten MAPI, Ramayana dengan kode emiten RALS, S Hardware dengan kode emiten SS, dan Era Jaya kode emiten ERA. Staples retailers itu merupakan retail yang menjual kebutuhan primer seperti makanan, minuman, dan personal care. Contoh dari retail jenis ini adalah supermarket dan minimarket. Sedangkan discretionary retailers itu merupakan retail yang menjual kebutuhan sekunder seperti pakaian, furniture, dan alat elektronik. Staples retailers merupakan retail yang memang terkenal tahan banting karena yang dijual adalah kebutuhan primer, sehingga penjualan mereka pun relatif stabil, bahkan ketika pembatasan sosial di masa pandemi. Contohnya aja Alfamart, Alfamidi, dan Range Market. Terhitung hanya Range Market saja yang mengalami penurunan kinerja. Meskipun retail discretionary volume penjualannya lebih fluktuatif, namun memiliki margin yang lebih tinggi. Sedangkan emiten staples marginnya tuh lebih kecil. Ketika masa pandemi, 4 dari 5 pemain besar retail itu mengalami penurunan kinerja, yaitu Ramayana, Matahari, MAP, dan S Hardware. Mungkin hanya Era Jaya aja yang mengalami peningkatan kinerja. Hal ini dikarenakan barang yang dijual oleh Era Jaya merupakan barang-barang teknologi seperti gadget. Dan pada masa pandemi kemarin, penjualan gadget memang mengalami peningkatan. Setelah pelonggaran PPKM, 4 dari 5 emiten retail yang terbesar tadi pun mengalami kenaikan kinerja. Tercatat hanya S Hardware saja yang masih mengalami penurunan kinerja. Terhitung Era Jaya mendapatkan pendapatan tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 43,5 triliun rupiah. Sementara margin laba bersih dari kelima emiten, Mataharilah yang mendapatkan peningkatan margin laba bersih terbesar. Tetapi, meskipun mayoritas emiten retail sudah mengalami pemulihan kinerja, namun masih belum mencapai level seperti sebelum pandemi. Salah satu karakteristik dari emiten retail adalah biaya yang cenderung tetap, sehingga besarnya laba bergantung kepada tingkat penjualan. Jika penjualan semakin banyak, ya labanya pun semakin besar. Jika kamu berminat untuk masuk atau berinvestasi di saham-saham retail, maka ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi kinerja emiten retail, yaitu 1. Daya beli masyarakat. Saat daya beli masyarakat meningkat, akan meningkatkan pula penjualan dari industri retail. Efeknya bukan cuma pada retail staples, tapi juga pada retail discretionary. Karena ketika masyarakat mengalami peningkatan daya beli, masyarakat akan mulai membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Sebagai contoh, ketika menjelang Idul Fitri, saat daya beli masyarakat meningkat,
penjualan barang kebutuhan sekunder seperti gadget dan pakaian biasanya mengalami peningkatan. Kedua, mobilitas konsumen. Pengalaman masih menjadi andalan dari retail discretionary, yang merupakan retail yang menjual barang-barang kebutuhan sekunder. Sebagai contoh, masih banyak orang yang membeli pakaian harus datang langsung ke toko, karena bisa bersentuhan langsung dengan barangnya, dan bisa mencobanya langsung tentunya. Kebanyakan pembeli barang-barang furnitur pun lebih menyukai membeli langsung ke toko, karena bisa langsung memeriksa kualitas barangnya. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan adalah metode pembayaran. Semakin banyak metode pembayaran yang tersedia, akan semakin memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Metode pembayaran seperti cash, transfer, kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital akan semakin memudahkan konsumen dalam pembayaran ketika melakukan transaksi. 4. Munculnya brand baru. Perkembangan akan terus terjadi. Begitu juga dalam industri retail. Akan ada di masa depan pemain-pemain baru yang bermunculan. Kelima, perubahan minat konsumen. Emiten retail discretionary terutama itu memiliki resiko yang berasal dari perubahan minat konsumen. Karena perubahan minat konsumen akan menyebabkan bertambahnya stok barang yang tidak terjual. Berbeda dengan retail staples yang penjualannya berasal dari barang kebutuhan pokok. Itulah review dari sektor retail yang dikenal dengan sektor yang cukup tahan banting. Meskipun itu hanya berlaku bagi retail staples, tetapi investasi di sektor ini cukup menarik. Kamu bisa mempertimbangkan investasi di emiten seperti Alfamart dan Indomaret. Apapun keputusan kamu, ingatlah ini hanyalah informasi dan bukan rekomendasi. Keuntungan dan penjualan yang kamu dapatkan, keuntungan dan kerugian yang kamu dapatkan itu bukanlah tanggung jawab saya. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang sektor retail. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.